Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Afiani Malik. Larangan mudik mulai berlaku hari ini. Pemerintah menegaskan penyekatan arus lalu lintas di titik-titik mudik diterapkan dengan tegas melalui Kementerian Perhubungan dan juga kepolisian. Tidak tanggung-tanggung untuk memastikan tidak ada migrasi penduduk di periode 6 Mei hingga 17 Mei, 381 pos penyekatan tersebar di Jawa, Bali hingga Sumatera. 155.000 personil Polri, TNI, dan juga instansi terkait diturunkan untuk mencegah masyarakat yang masih nekat untuk mudik. Bagaimana realitas pelaksanaannya? Mampukah ratusan ribu aparat? Aturan larangan mudik tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Namun seperti tahun sebelumnya, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan peniadaan mudik ini. Di hari pertama pelarangan mudik, petugas mendapati truk pembawa sayuran menyelundupkan para pemudik yang hendak ke Garut, Jawa Barat dari Jakarta. Para pemudik mengaku membayar sejumlah uang untuk bisa pulang ke kampung halaman. Hingga Kamis sore, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono menyatakan petugas di area penyekatan kilometer 31 Tol Jakarta Cikampek telah menindak sebanyak lebih dari 900 kendaraan yang hendak berangkat mudik dengan memutar balik kendaraan. Penindakan dilakukan karena tidak memiliki surat izin keluar masuk yang menjadi salah satu syarat untuk mudik. Titik-titik penyekatan yang dilaksanakan jajaran ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan kebijakan seperti titik di Cikarang ini sampai hari ini kita lakukan penyekatan yang tidak memenuhi dokumen itu lebih kurang 900. Kemudian seperti daerah Cikarang ini pun kita semua akomodir. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengingatkan masyarakat untuk mematuhi larangan mudik dan tidak memaksakan diri pulang ke kampung halaman. Berdasarkan pantauan Satgas, masyarakat yang nekat mudik terlihat menurun hari ini karena mereka yang nekat mudik sudah melakukan perjalanan sebelum 6 Mei 2021. Pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Satgas juga kembali mengingatkan beberapa sanksi bagi masyarakat yang masih saja nekat mudik tanpa surat hasil negatif COVID-19 maupun selain menyita kendaraan bagi penyedia jasa transportasi. Warga yang nekat mudik akan dikembalikan ke wilayah asal serta sanksi denda bagi penggunaan angkutan barang untuk mudik. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, pada hari pertama larangan mudik masih ditemukan warga yang nekat melakukan perjalanan ke luar kota. Salah satunya yang terlihat di Brebes, Jawa Tengah. Apa langkah yang dilakukan oleh petugas kepolisian di sana? Levi Wardana akan melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah untuk Anda. Ya, Levi, selamat malam. Sejauh ini berdasarkan pantauan Anda selama satu hari, sudah berapa banyak warga yang tetap membandel untuk kemudian nekat melakukan perjalanan di sana? Baik, malam Afi. Saat ini saya tepat berada di pos penyekatan Jalan Kecipi Raya, Brebes, Jawa Tengah.
Saat ini kondisi di saat ini lengang dan penyekatan pun diberlakukan secara intensif sejak pagi hingga malam dini hari tadi, terutama terlebihnya sejak peraturan pelarangan mudik tahun 2021 diberlakukan sejak mulai pukul 00 dini hari tadi. Sedikitnya 431 jumlah kendaraan yang terpaksa diputar balik oleh petugas lantaran mereka kedapatan mudik dan tetap nekat menerobos masuk wilayah ini, disuruh putar balik oleh petugas untuk kembali ke kota asal. Mereka yang kedapatan diputar balik antara lain mereka juga yang tidak membawa dokumen serta syarat untuk melakukan tugas perjalanan dinas. Perlu diketahui Afi, kemarin sempat terjadi peningkatan volume jumlah kendaraan, tepatnya di jalur alternatif antara Cirebon menuju Brebes, yakni di jalur alternatif wilayah Bojongsari, Kecamatan Losari. Peningkatan volume tersebut diberlakukan karena di sana tidak ada petugas pengamanan baik posok pengamanan, karena jalur alternatif tersebut dimanfaatkan oleh para warga sebagai jalur tikus yang mereka menerobos masuk melalui kabupaten dan kota yang akan masuk ke wilayah Jawa Tengah. Afi. Baik, Levi, bagaimana dengan pemeriksaan ke bus antar kota, antar provinsi? Apa yang dilakukan dan sejauh mana pelanggaran yang terjadi? Baik Afi, menurut pantauan saya sejak pagi hingga malam hari ini, belum adanya nampak bus antar kota yang melintasi jalur ini dan petugas sendiri pun belum mendapati data untuk memutar balik bus atau kendaraan jalur luar kota menuju Brebes hingga keluar Brebes malam pagi ini. Afi. Levi, apa antisipasi, ini masih hari pertama sementara kita tahu larangan mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Apa antisipasi dari petugas di lapangan? Baik, antisipasi sendiri diberlakukan yaitu mobilisasi oleh petugas, yakni Polres Brebes sendiri melakukan patroli keliling mulai dari jalur arteri ini hingga jalur alternatif yang dimanfaatkan oleh petugas yang membandel untuk memanfaatkan jalur alternatif tersebut sebagai jalur tikus untuk menerobos mereka sebagai jalur mudik. Nah, patroli sendiri diberlakukan secara intensif sejak malam dini hari ini. Sementara itu jumlah petugas yang diturunkan yakni 600 lebih jumlah personil baik dari TNI, Polri hingga tenaga medis. Afi. Baik, Levi Wardana, terima kasih atas laporannya dari Brebes, Jawa Tengah. Dan pemirsa, kita lanjutkan, kita akan melihat bagaimana fakta di lapangan ditemukan ternyata masih saja ada masyarakat yang berupaya untuk tetap melakukan mudik meski larangan mudik telah diberlakukan hari ini. Benarkah penyekatan sudah dilakukan secara efektif dan juga berkesinambungan? Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan. Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Apiani. Baik. Pak, ini kita melihat bagaimana sepanjang hari ini masih juga mewarnai pemberitaan, ada saja masyarakat yang nekat atau membandel untuk mudik. Sejauh ini sampai malam hari ini data yang diterima oleh Anda, Pak, soal pelanggaran dan juga berapa banyak kendaraan yang diputarbalikan di sejumlah titik? Baik ya, jadi terhitung mulai tanggal 6, pukul 00 tadi secara serentak, jajaran kita sudah melaksanakan penyekatan secara serentak untuk mencegah masyarakat kita yang ingin tetap mudik. Sehingga kita lakukan kegiatan-kegiatan itu mulai dari khususnya dari bangkitannya di Jabodetabek ya menuju ke arah Jawa ke Sumatera, dan hasil terakhir tadi laporan-laporan dari wilayah. Khususnya kalau di Cikarang Barat tadi ada 900 yang kita putar balikkan ya di Cikarang Barat dengan Cikupa yang masuk Sumatera. Kemudian laporan-laporan dari yang lain yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah tadi sekitar 11.000. Jadi sudah banyak kendaraan yang kita kembalikan atau kita putar balikkan. Namun secara umum data dari Jasa Marga kita ikuti, memang pergerakan pada hari ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan barang atau logistik. Jadi masih yang menggunakan kendaraan logistik, dan untuk kendaraan pribadi ataupun penumpang ini sudah berkurang jauh. Jadi memang kita lihat. Kalau dari data Pak Rudi bahwa di Jawa Barat sekitar 5.000 kendaraan yang diputarbalikkan, belum lagi di Jabodetabek. Bisa banyak juga yang melihat bahwa sebenarnya mungkin pemerintah tidak efektif untuk mensosialisasikan, melakukan
pelarangan untuk mudik karena masih saja ada orang yang memaksa untuk pulang ke kampung halaman dengan juga berbagai alasan. Salah satunya mereka mengatakan mereka tidak tahu ada larangan itu. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, menurut saya sangat efektif ya dengan pengumuman pemerintah yang sejak awal dari tanggal 26 Maret sudah diumumkan, sangat efektif karena dari survei itu, sebelum survei dari Kementerian Perhubungan, sebelum ada larangan itu sekitar 80 juta yang akan melaksanakan mudik. Kemudian setelah ada larangan turun lagi 11% menjadi 18 juta. Kemudian terakhir lagi menjadi 7%, sekitar 11 juta. Jadi sudah sangat jauh berkurang dari apa yang sebelum disosialisasikan. Karena sosialisasi kita juga cukup masif dan secara serentak dan sinergi semua yang melakukan sosialisasi. Ya. Oke, baik. Pak Rudi, kita harus jeda. Ini baru hari pertama nih Pak. Tanggal 6, belum menuju sampai nanti tanggal 17 Mei. Saya akan tanyakan lebih jauh bagaimana soal sanksi dan termasuk juga bagaimana dengan modus-modus yang digunakan oleh para pemudik. Kami juga memutarkan sejumlah berita, berbagai cara yang mereka lakukan untuk menembus penjagaan dan pengawasan dari aparat keamanan. Kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, penyekatan kendaraan masih terus dilakukan termasuk di perbatasan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kita akan segera bergabung dengan rekan Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Reno, adakah kendaraan yang dilakukan penindakan oleh petugas di pos penyekatan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Reno? Alfi dan pemirsa, sebagaimana kita pantau dari tadi sore kurang lebih sejak pukul 15:30 waktu Indonesia Barat di posko penyekatan perbatasan Gresik Lamongan atau tepatnya di kawasan Desa Pandanan, Kecamatan Duduk Sampean ini ada beberapa kendaraan yang diberhentikan oleh pihak petugas kepolisian dan juga instansi terkait yang memang tergabung dalam posko ini. Mereka adalah kendaraan-kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi maupun juga kendaraan travel, Afi. Nah, yang kami tidak pantau dari tadi sore kami berada di sini adalah tidak ada bis. Padahal di jalur ini adalah jalur Pantura. Ini biasanya ramai sekali dengan lalu lalang bus yang mengangkut penumpang dengan destinasi awalnya adalah dari kawasan Jawa Tengah. Karena memang ini adalah jalur Pantura seringkali dilewati. Namun hal itu tidak terpantau sampai dengan saat ini. Kemudian tadi juga kami lihat ada kendaraan roda 4 yang dipaksa putar balik oleh petugas karena memang berplat nomor dari Bandung dan juga dari Semarang dan mereka menunjukkan KTP-nya juga mereka bukan warga Jawa Timur. Kemudian mereka juga tidak bisa memberitahukan alasan yang jelas mengapa mereka bepergian atau melewati jalur tersebut. Untuk itulah mereka dipaksa putar balik oleh aparat kepolisian dan juga teman-teman TNI yang bertugas di kawasan ini. Kemudian hal lain juga kami pantau, tadi kami sempat mewawancarai Kapolres Gresik, AKBP Arif Fitrianto yang mengatakan bahwa hal tersebut memang sengaja mereka atau petugas lakukan ini sebagai wujud penegakan kebijakan dari pihak pemerintah pusat bahwa memang dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 ini mudik memang betul-betul dilarang. Saya tadi sempat menyinggung bagaimana kemudian jika ada warga yang mengatasnamakan bahwa ini adalah perjalanan dinas. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto mengatakan bahwa selama mereka bisa menunjukkan surat perjalanan dinas dari perusahaan mereka atau dari instansi mereka dan ini memang suratnya resmi, maka mereka akan diizinkan. Namun sekali lagi screening yang dilakukan adalah screening yang sangat ketat karena memang dikhawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan surat perjalanan dinas palsu. Nah, ini yang betul-betul diwaspadai oleh petugas yang berada di pos penyekatan perbatasan Gresik dan Lamongan. Di sisi utara tempat saat ini saya berada, ini bertugas teman-teman dari kepolisian Resor Gresik, kemudian dari Kodim yang berada di kawasan Gresik. Kemudian di sisi selatan itu adalah teman-teman dari Polres Lamongan dan juga Kodim di wilayah Lamongan juga karena memang ini adalah berdasarkan statement dari Kapolres Gresik. Hal tersebut merupakan perintah langsung dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta bahwa di kawasan ini, di kawasan Duduk Sampean ini harus digabung dua Polres yaitu Polres Lamongan dan Polres Gresik untuk pengetatan penyekatan kendaraan di kawasan ini. Kita akan simak statement selengkapnya oleh Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto berikut ini. Apabila sudah dilengkapi dengan surat dinas maupun kelengkapan yang lain dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai perkecualian yang disampaikan pemerintah, kita memberikan toleransi untuk terus melanjutkan perjalanan. Namun ini tetap akan kita screening secara ketat.
kita akan cek keaslian, autentifikasi surat-suratnya. Jangan sampai nanti ada upaya oknum-oknum yang membuat surat-surat keterangan yang ternyata itu aspal atau Alfi, sebelum saya kembalikan ke Anda, saya akan ajak Anda untuk melihat kondisi di belakang saya saat ini. Untuk kendaraan-kendaraan yang memang tidak perlu diberlakukan untuk screening akan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun untuk kendaraan seperti di belakang saya saat ini ada plat nomor dari N atau asal dari Malang, ini akan diberhentikan oleh petugas untuk ditanyai keterangan atau tujuannya kemana, kemudian juga diperiksa bagaimana kondisi fisiknya, kondisi suhu badannya saat ini, supaya memang betul-betul ketika diizinkan ini betul-betul ada landasan atau alasan yang jelas seperti itu. Alfi, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari pos penyekatan di perbatasan antara Kabupaten Gresik dan Lamongan, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas informasinya, Reno Reksa, dan saya langsung akan kembali menyapa Pak Rudi Antarisawan. Pak Rudi. Ya, Mbak. Ya, kita sudah melihat berbagai macam kejadian gitu Pak untuk hari pertama pelarangan mudik. Bicara soal modus Pak, saya akan kembali memutarkan bisa menjadi tampilan dalam diskusi kita. Modus yang paling banyak ditemukan sejauh ini apa Pak? Ini kalau kami tampilkan ada yang naik bajai, ada yang kemudian masuk ke dalam truk yang berisi sayur-sayuran dan lain-lain. Apa yang paling banyak ditemukan dan bagaimana mengantisipasi cara-cara ini? Ya, memang berbagai modus sangat banyak. Namun yang paling banyak ini memang travel gelap yang menarik. Jadi kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan segala macam bujuk rayu, ya, sehingga masyarakat yang tidak tahu tertarik. Sehingga dengan biaya mahal sejumlah pun, uang ya Pak ya? Iya, yang cukup mahal ya, cukup mahal, dan itu jauh dari protokol kesehatan. Jadi kendaraannya diberjubel begitu ya, dan mereka menjamin ya, jadi para pengemudinya ini menjamin aman, ini sudah kita koordinasikan dan sebagainya ya. Nah ini kasihan ya masyarakat. Jelas kita. Tidak aman dan tidak banyak. perlu dipercayai lah janji-janji manis itu ya Pak Rudi ya? Betul ya, jadi sudah sekitar 300 yang kita sita kendaraan untuk travel gelap ini, sangat merugikan. Baik. Ya. Baik, terima kasih atas diskusi kita. Nekat mudik resiko menanti, jadi tahan diri Anda untuk mudik. Terima kasih Pak Rudi Antarisawan atas diskusi kita pada malam hari ini. Selamat bertugas sampai nanti tanggal 17 Mei 2021.